Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ivantina Nurlita dan Erika Nuraini akan menjelaskan mengenai akuntansi penyusutan dalam akuntansi sektor publik. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pokok pembelajaran. 1. Pengertian penyusutan. 2. Objek penyusutan. 3. Metode penyusutan. 4. Masa manfaat. 5. Penjurnalan akuntansi penyusutan. 6. Hal-hal khusus terkait penyusutan. 1. Pengertian penyusutan. Penyusutan didefinisikan dalam PSAP 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Paragraf 53-57 PSAP 07 menguraikan perihal penyusutan sebagai berikut. 1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 2. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. 3. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik. 4. Metode penyusutan yang digunakan yaitu garis lurus, saldo menurun ganda, unit produksi. 5. Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyusutan itu penting karena A. Mendapatkan informasi mengenai nilai wajar aset. B. Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimiliki. Arti penting penyusutan terletak pada penyajian laporan keuangan yang lebih wajar. Tujuan dasar dari penyusutan adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah A. Identitas aset yang kapasitasnya menurun. B. Nilai yang dapat disusutkan. C. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap. 2. Objek penyusutan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas. Tanah yang umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan. Untuk aset tetap yang termasuk barang milik negara, sesuai dengan PMK nomor 1 PMK.06/2013. Aset tetap yang disusutkan adalah A. Gedung dan bangunan. B. Peralatan dan mesin. C. Jalan, irigasi dan jaringan. D. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi. Aset tetap yang tidak disusutkan adalah A. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya. Dan B. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya. 3. Metode penyusutan. Terdapat 3 jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu garis lurus atau straight line method, saldo menurun ganda atau double declining balance method, unit produksi atau unit of production. Yang pertama, metode garis lurus
atau straight line method. Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa, dibagi estimasi masa manfaat. 2. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus tarif penyusutan sama dengan 1 per masa manfaat dikali 100% dikali 2. Berikutnya, beban penyusutan sama dengan kurung buka nilai yang dapat disusutkan dikurangi akumulasi penyusutan periode sebelumnya dikali tarif penyusutan. 3. Unit produksi atau unit of production. Metode unit produksi yang menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus tarif sama dengan penyusutan, tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi perkiraan total output. Beban penyusutan sama dengan produksi periode berjalan dikali tarif penyusutan. 4. Masa manfaat. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perakiraan daya pakai dan tingkat keausan fisik dan atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap dan berpedoman pada tabel masa manfaat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Perbaikan aset tetap dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Perbaikan tersebut meliputi A. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. B. Restorasi. Kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. C. Overhaul. Kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. 5. Jurnal standar. Beban penyusutan dan amortisasi di jurnal setiap akhir periode, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut. Jurnal LO, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Beban penyusutan merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam laporan operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya 0 di setiap awal periode. Akumulasi penyusutan akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca di mana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku atau book value aset tetap atau aset tidak berwujudnya tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan aset tetap antara lain adalah 1. Bendahara barang atau pengurus barang SKPD. Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang atau pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap atau aset tidak berwujud. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD). Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD) bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah bukti memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap atau aset tidak berwujud. Hal-hal khusus terkait penyusutan. A. Pemanfaatan aset tetap yang sudah seluruh nilainya disusutkan. B. Penjualan aset tetap yang telah seluruhnya disusutkan. C. Tukar-menukar aset tetap. D. Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat. E. Penyusutan atas aset secara berkelompok. F. Perubahan estimasi dan konsekuensinya. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah mesin fotokopi yang bernilai sesuai dengan kartu inventaris barang sebesar 10 juta rupiah. Mesin ini mempunyai masa manfaat 5 tahun. Diminta A. Hitunglah beban penyusutan dengan metode garis lurus dan buatlah jurnalnya. B. Hitunglah beban penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah jurnalnya. A. Metode garis lurus. Nilai yang dapat disusutkan adalah 10 juta rupiah, masa manfaatnya 5 tahun, beban penyusutan per tahun, 10 juta rupiah dibagi 5, sama dengan 2 juta rupiah. Jurnal LO, beban penyusutan debit 2 juta rupiah, akumulasi penyusutan kredit 2 juta rupiah. B. Metode saldo menurun ganda. Nilai yang dapat disusutkan adalah 10 juta rupiah, masa manfaat 5 tahun. Tarif penyusutannya sama dengan 1/5 dikali 100% dikali 2 sama dengan 40%. Penyusutan tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dapat dilihat di tabel berikut. Jurnal penyusutan tahun 1 sampai 5. Tahun ke-1, nama akun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Debit 4 juta, kredit 4 juta. Tahun kedua, beban penyusutan debit 2.400.000, akumulasi penyusutan kredit 2.400.000. Tahun ketiga, beban penyusutan debit 1.440.000, akumulasi penyusutan kredit 1.440.000. Tahun keempat, beban penyusutan debit 864.000, akumulasi penyusutan kredit 864.000. Tahun kelima, beban penyusutan debit 1.296.000, akumulasi penyusutan kredit 1.296.000. Contoh soal 2. Diketahui sebuah mesin fotokopi yang bernilai sesuai dengan kartu inventaris barang sebesar 12 juta rupiah. Kapasitas produksi normal mesin fotokopi ini adalah sebesar 60.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel di bawah dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 hingga total produksi per tahun atau lembar. Diminta, hitunglah beban penyusutan dengan metode unit produksi dan buatlah jurnalnya. Menggunakan metode unit produksi, nilai yang dapat disusutkan adalah 12 juta rupiah, kapasitas produksi normal sama dengan 60.000 lembar, tarif penyusutan sama dengan 12 juta rupiah dibagi 60.000 sama dengan 200 rupiah per lembar. Penyusutan tiap tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dengan total produksi per tahun Rp60.000 dengan total besarnya penyusutan adalah 12 juta rupiah. Jurnal penyusutan tahun 1 sampai 5.
Tahun pertama, beban penyusutan debit 3.200.000, akumulasi penyusutan kredit 3.200.000. Tahun kedua, beban penyusutan akumulasi, beban penyusutan debit 1.840.000, akumulasi penyusutan kredit 1.840.000. Tahun ketiga, beban penyusutan Rp2.320.000, akumulasi penyusutan kredit Rp2.320.000. Tahun keempat, beban penyusutan debit Rp2.140.000, akumulasi penyusutan kredit Rp2.140.000. Tahun kelima, beban penyusutan debit Rp2.500.000, akumulasi penyusutan kredit Rp2.500.000. Terima kasih.